Kali ini kami akan menyajikan 5 keunikan kota Lamongan. Apakah saja itu? Simak ya. 1. Nasi boranan. Mungkin tidak seterkenal soto dan wingko yang juga merupakan makanan khas Lamongan. Tetapi nasi boran saat ini menjadi dominasi makanan di daerah Lamongan. Seiringnya diadakan setiap tahun ajang festival nasi boran yang diadakan setiap tahunnya oleh pemerintah kota Lamongan. Uniknya, dari nama sego boran sendiri, boran berasal dari nama wadah yang terbuat dari bambu yang membentuk sebuah wadah. Sego boran terdiri dari nasi, bumbu, lauk, dan rempeyek. 2. Tradisi gunung menjuluk. Tradisi gunung menjuluk masih dilakukan oleh masyarakat di daerah Lamongan, tepatnya di Kecamatan Brondong, Desa Sendang Harjo, Dusun Mencorek, dan sekitarnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dilestarikan. Konon tradisi tersebut awalnya bertujuan untuk bukti rasa syukur kepada Allah karena telah melewati puasa Ramadan serta mampu menuntaskan puasa sunnah Syawal yang berlangsung selama 6 hari. Itulah kenapa tradisi naik gunung menjuluk ini bertepatan di tanggal 8 Syawal di setiap tahunnya. 3. Wanita melamar pria. Sebelum menikah, lazimnya pihak calon suami akan mengunjungi pihak calon istri untuk melakukan lamaran. Tapi di Lamongan, justru hal sebaliknya yang terjadi. Meskipun tradisi wanita melamar pria sudah mulai terkikis, tetapi keunikan ini layak diceritakan sebagai bagian dari budaya yang pernah eksis karena memiliki sejarah di masa lalu. Menurut cerita rakyat setempat, dahulu kala Bupati atau Adipati Panji Puspakusuma yang memimpin Lamongan mempunyai 2 putra rupawan bernama Panji Laras dan Panji Liris. Ketampanan mereka meniru saya dikenal di mana-mana sehingga tak heran banyak gadis yang terpikat oleh pesonanya. 2 putri Wirasaba asal Kediri, sumber lain menyebutkan dari Kertosono, pun takluk pada ketampanan putra Lamongan kembar tersebut. Sayang sekali ketika kedua putri mendarat di bumi Lamongan, sebuah insiden kecil terjadi yang membuat lamaran dan pernikahan urung dilakukan. Terjadilah perang antara pihak Lamongan dan Wirasaba. Panji Laras dan Panji Liris tewas terbunuh. Dari sinilah asal-usul kenapa pihak wanita terkesan lebih agresif dengan meminang calon mempelai pria. Pernah saya dengar ada kasus lamaran yang berjalan alot, kalau tak salah antara Lamongan dan Jombang, karena kedua pihak mempertahankan budaya masing-masing dengan menunggu dilamar. 4. Cinjo. Cinjo atau tinjo adalah mengirimkan makanan kepada orang yang dianggap tua dalam silsilah keluarga. Misalnya adik kepada kakak, ponakan kepada paman atau tante, dan seterusnya. Makanan yang dikirim biasanya yang siap santap seperti gulai atau kari ayam, nasi putih, bandeng kuah, dan kadang dengan tambahan kue. Cinjo dilaksanakan menjelang Idul Fitri dan pengirim kerap mendapatkan uang sebagai imbalan saat pulang. 5. Lebaran ketupat adalah momen yang paling saya nantikan. Setelah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, masyarakat di desa kami langsung menyambung dengan puasa 6 hari, yakni tanggal 2 hingga 7 pada bulan Syawal. Tanggal 8 Syawal, jemaah setempat berkumpul di serambi masjid selepas salat subuh untuk menyantap ketupat dan lepet bersama-sama. Ini sebagai tanda bahwa puasa Syawal sudah berakhir karena 6 hari sebelumnya kami tak bisa makan setelah subuh. Nikmat sekali ikut acara ini. Bercengkerama dengan warga sambil bertukar ketupat dan lepet yang dibuat oleh tangan-tangan andal khas desa. Selain lebaran ketupat, sebenarnya ada kesempatan lain saat kami menyantap ketupat lepet di masjid. Biasa yang diadakan pada tanggal 15 bulan Syaban selepas maghriban. Demikian beberapa keunikan di kota Lamongan.